Setelah melakukan banyak kegiatan panjang, akhirnya pukul Dayan keluar dari apartemen untuk berangkat ke kantor. Mereka sudah kesiangan, tapi apa boleh buat, ini semua karena Dayan yang sangat banyak maunya. Mereka sering bercanda saat menuju basement, bahkan Dayan menganggap erat tangan Yen. Keduanya terlihat begitu akrab dan mesra. Dayan tertawa dan mengucap pipis. Yen, aku tak pamer kenyataan. Seharusnya kita hari ini tak usah masuk kantor. Biar gadis itu memukul pelan dada Taeyong. Dasar lebih baik masuk kantor daripada di rumah tapi tak bisa jalan. Ucapnya melebarkan lidahnya dan saat berjalan lebih dulu. Taeyong kembali menyamankan langkahnya dengan Yen dan meletakkan kepalanya di bahu sempit gadis itu dengan manja. Tanpa mereka ketahui, sejak tadi Sharon menyaksikan hal itu dengan tatapan penuh amarah dan dadanya sesak. Dia berniat menemui Taeyong di apartemennya. Siapa sangka dia melihat pemandangan yang sama sekali tidak terduga. Sharon berada di dalam mobil dan mencengkram setirnya dengan kuat. Dia benar-benar tidak percaya bahwa keduanya ternyata sedekat itu. Sharon melihat dengan jelas bagaimana keduanya bercanda tawa. Taeyong tersenyum ceria dan bersama Yen, bahkan mengacap pipi gadis itu. Sharon menyarankan dia tidak akan menang melawannya. Gadis rendahan bukanlah saingannya, lebih parah. Bukan hanya saja rendahan, tapi yang juga murahan. Karena berani mendekati Taeyong, Sharon harus segera menghancurkan konyol gadis itu agar kembali sadar dan kembali ke dunianya sendiri. Ian melihat berkas yang masuk di layar komputernya. Jam baru menunjukkan pukul 12 siang, itu artinya sebentar lagi dia istirahat. Ian menatap ke pintu ruangan Taeyong dan tersenyum. Dia kembali fokus pada kerjaannya. Selamat datang, Nona Yun. Presiden ada di dalam, ucap Yan ramah. Sharon menyaringkan dengan sangat sinis dari atas sampai bawah. Kenapa Taeyong tertarik dengan gadis rendahan di depannya ini? Yan merasakan bahwa Sharon menatapnya dengan pemandangan sinis. Sharon meletakkan kedua tangannya di atas meja Yan. Yan, aku tidak ingin basa-basi, sebaiknya kau jauhi Taeyong. Aku tahu kau tertarik pada tunanganku dan berniat menggodanya. Sharon tertawa di depan Yan. Tidak hanya pintar menggoda, tapi kau pintar pura-pura dibalik sifat sok lugumu. Yan hanya diam-diam mengabaikan Sharon dan kembali fokus ke layar komputernya. Kemungkinan Sharon tahu hubungannya dengan Taeyong sekarang. Sharon semakin benci diabaikan. Aku peringatkan padamu, berhenti bermimpi mendapatkan Taeyong. Aku merasa terhina harus bersaing dengan gadis rendahan sepertimu. Tidak hanya miskin harta, namun kau miskin attitude. Sudah jelas kau tahu Taeyong memiliki pasangan. Kenapa masih berniat menggodanya? Murahan. Perempuan dari kalangan bawah sepertimu, jangan pernah bermimpi menjadi seorang ratu. Kau harus ingat tempatmu di mana. Sekalinya sampah ya sampah. Saat ini derajatmu sama seperti pelacur yang berkeliaran di bawah sana. Sadarlah sebelum aku benar-benar melenyapkanmu. Desis Sharon sambil mendorong bahu Ian hingga tubuh gadis itu bergerak mundur ke belakang. Ian menyaringai dan menahan tangan Sharon yang berada di bahunya lalu mengampasnya dengan kuat. Hal itu membuat Sharon terkejut.
Sharon mengepalkan tangannya. Raut wajah Sharon berubah drastis. Gadis itu terlihat kesal dan marah karena ucapan Yen. Omong kosong, tidak mungkin. Taeyong seperti itu. Dia tidak mungkin mendekatimu kecuali kau yang menggodanya. Yen tersenyum kecil. Jadi bagaimana? Aku hanya mengatakan fakta. Jika tunanganmu berpaling, bukanlah ada yang salah pada dirimu sendiri, Nona Young Sharon. Kenapa harus menyalahkanku? Sebaiknya aku yang berkaca. Mungkin masih banyak kekurangan dalam hal fisik dan lainnya. Makanya Taeyong berpaling padaku. Ah iya, satu lagi, dan aku tak pernah tahu Taeyong ambil ketunangan karena dia mengaku sendirian. Masih menyalahkanku sekarang. Itu artinya kau hanya seorang tunangan yang tidak dianggap. Ian menyaringkan dan mendekatkan wajahnya ke arah Sherin. Dia merasa senang melihat wajah Sherin yang terlihat menahan amarah itu. Sebaiknya kau berkacalah. Jika merasa bukan saingan, kenapa harus merasa tersaing? Desis Ian di depan wajah Sherin sambil menyaringai. Di sini ada CCTV. Anda tak ingin kena masalah kan? Tunangan presiden Kim yang terhormat. Anda bisa masuk ke Lenis jika berani menampar kuat. Itu tanda yang luar biasa. Baik itu bisa dicap menjadi buruk nanti. Sialan kau. Sharon menarik tangannya. Dia menatap Ian dengan tatapan membunuh. Ian hanya menyaringai. Sharon tak menyangka Ian akan selicik dan seberani ini. Urusan kita belum selesai, jamkan itu. Sharon tiba di dalam ruangan Taeyong dengan wajah kesal dan penuh amarah. Hal itu membuat Taeyong sedang memeriksa berkas menatap ke arah Sharon. Gadis itu mendekati Taeyong dan merampas berkas di tangan Taeyong lalu membuangnya ke lantai. Hal itu membuat Taeyong terkejut sekaligus emosi. Apa yang kau lakukan? Bentak Taeyong sambil berdiri menghadap gadis itu. Katakan padaku apa hubunganmu dengan Yen? Cepat katakan, Taeyong. Taeyong menatap ke arah Sharon. Mata itu terlihat berapi-api sekarang. Apanya? Yang setariku, kau bisa lihat sendiri kan? Bohong, kau selingkuh dengannya. Kau selama ini tak menganggapku, Taeyong. Aku tahu, tapi haruskah kau sekejap ini padaku? Kau masih mencintaimu, aku masih tunanganmu. Sharon menghamur ke dalam pelukan Taeyong dan merempahkan tangannya di sana. Dia mencintai Taeyong. Sharon tidak akan pernah rela jika posisinya digantikan oleh wanita lain. Hanya dia yang berandak berdata di sana. Taeyong melepaskan pelukan Sharon dan menyentuh bahu gadis itu. Dia menatap mata Sharon yang sembab setitik. Rasa kasihan muncul di hati Taeyong kepada Yen. Taeyong, aku tak mau kau dekat lagi dengan Yen. Sebaiknya kau pecat dia. Aku mohon padamu, jauhi Yen, ucap Chen dengan mata berkaca-kaca. Taeyong hanya mengangguk. Aku tak mau pulang. Taeyong menatap ke arah Sharon dan meyakinkan gadis itu. Sebaiknya sekarang kau pulang, Shei. Jika membuat keributan lagi, aku akan melaporkan kelakuan pada ayahmu. Karena apa yang kau lakukan tak terpuji adalah kantorku. Jika kau menghargaiku, jadi tolong patuh. Sharon menunduk. Akhirnya gadis itu mengangguk pelan dan serasa tangannya ditarik oleh Taeyong untuk pulang. Keduanya
keluar dari ruangan, Ian menyaksikan hal itu. Dia melihat tangan Sharon yang digenggam oleh Taeyong dan ada setitik rasa cemburu di hatinya. Sharon tetap melempar tatapan ke arah Ian. Dia sudah bertekad akan melenyapkan gadis itu. Taeyong mengantar Sharon pulang ke rumahnya. Dia menghentikan mobilnya di depan gerbang. Gadis itu sejak tadi menunduk dan enggan berbicara. Sharon sangatlah sensitif. Taeyong sangat mengenal bagaimana sifat gadis itu karena mereka sudah lama bersama. Taeyong, kau benar akan menjadi Ian kan? Kau tahu aku tidak suka ada gadis lain yang berusaha menggodamu. Ya, dan dia tidak kau hanya salah paham. Sharon diam. Dia percaya bahwa yang tidak akan terjadi kepada Ian. Sharon menatap wajah tampan Taeyong. Kemudian dia mendaratkan kecepatan di bibir Taeyong. Hal itu membuat Taeyong terdiam, namun dia tidak marah. Potong Taeyong dengan cepat. Dia tidak mau mendengar penjelasan apapun dari gadis itu. Sharon tersenyum miris. Taeyong benar-benar sangat membencinya. Dia mengaku dan akhirnya langsung bergegas keluar dari mobil. Setelah Sharon turun, Taeyong langsung melanjutkan mobilnya dengan kencang meninggalkan tempat itu. Taeyong berburu kembali ke kantor. Setelah mengantar Sharon pulang, Taeyong tak ingin mendengar penjelasan apapun dari Sharon mengenai masa lalu karena Taeyong sudah menutupnya rapat-rapat hingga detik ini. Setelah Taeyong masuk ke dalam ruangan, barulah Ian ikut masuk ke dalam sana. Langsung saja Taeyong melangkah mendekati Ian dan memeluk gadis itu dengan erat. Ian tersenyum dan membalas pelukan Taeyong. Taeyong tersenyum lega, kemudian mengusap pipi Ian pelan. Dia akan melakukan hal cara apapun untuk melindungi Ian dari sifat kekanakan Sharon. Ian dikatakan Sharon, jangan takut, aku akan melindungimu. Terima kasih Taeyong. Ian kembali masuk ke dalam pelukan Taeyong dan sudah menganggap pria itu seperti kekasihnya sendiri. Padahal status Taeyong saat ini masih tunangan Sharon. Namun siapa yang peduli tentang hal itu sekarang? Taeyong mengusap rambut panjang Ian dengan lembut. Taeyong mendekati kencangnya dengan Ian. Gadis itu mengajaknya makan malam di kedai kaki lima yang tidak pernah Taeyong datangi seumur hidupnya, dan Taeyong tidak menyangka makanan tempat seperti ini sangat enak. Ian juga selalu menggandeng tangan Taeyong menyusuri jalanan yang dipenuhi pohon maple. Wah, ada mesin penjepit boneka. Ian menarik tangan Taeyong menuju mesin penjepit boneka yang kebetulan berada di pinggir jalan tersebut. Banyak pedagang kaki lima yang menjual barang-barang murah seperti gantungan kunci kuno di sana. Taeyong merasa semakin tertantang. Dia menggulung kemeja Sotasiku, kemudian memasukkan uang koin ke dalam mesin tersebut dan mulai memainkannya. Dia mengarahkan penjepitnya ke arah salah satu boneka yang ingin ambil dan berhasil dicengkram. Taeyong merasa antusias, namun saat boneka itu berhasil dicengkram dan sudah naik beberapa senti, boneka itu kembali terjatuh dan hal itu membuat Taeyong merasa kesal.
Ia dengan tertawa melihat Taeyong seolah menguasai mesin tersebut. Wajah pria itu semakin fokus, kesal, sekaligus antusias. Oke lagi. Taeyong mencobanya berkali-kali sampai dia mencengkram mesin tersebut dengan erat dan ingin membantingnya. Mesin kurang ajar. Taeyong menendang mesin itu hingga menimbulkan bunyi yang keras. Beberapa orang menatap ke arah mereka, bahkan pemiliknya ikut melihat ke arah Taeyong. Ian yang menyadari keadaan pun tersenyum malu dan membungkuk hormat. Ian menarik lengan Taeyong dan membawa pria itu pergi. Taeyong masih mengumpeti mesin di jalan itu. Seumur hidupnya dia tak pernah memainkan mesin itu, namun saat mencoba benar-benar membuatnya naik darah. Ian membawa Taeyong pergi menjauh dari kerumunan, kemudian menghentikan langkahnya. Dia membaca Taeyong yang kesal, kemudian tertawa dan keras di depan pria itu. Taeyong menatap Ian dengan sebal. Taeyong sudah siap membalikkan tubuhnya, namun Ian menarik lengan pria itu dan menahannya. Kita di sini untuk kencan, bukan beli mesin boneka, Taeyong. Taeyong menatap wajah Ian dan dia ikut tersenyum. Ian meraih tangan Taeyong dan mengenggamnya dengan erat. Dia menatap tangannya. Dia merasa benar-benar dicintai saat bersama Ian. Gadis itu ceria, tidak perhitungan, bahkan memberikan perhatian penuh. Setiap harinya, Taeyong semakin dibuat nyaman oleh Ian. Mereka duduk di sebuah kursi kayu panjang sambil menikmati es krim. Kursi itu dinaungi oleh sebuah pohon maple yang paling hebat. Ian menikmati es krim dan memainkan ponselnya. Dia kemudian membuka kamera dan mengambil selsa saat sedang makan es krim dan memperlihatkan wajah Taeyong dari samping. Hei, kau tidak bilang-bilang jika mau selesai wajahku, kenapa setengah begitu? Baiklah, sekarang ambil yang benar. Ian berpose tersenyum dengan hehe. Ian, makanya yang benar Taeyong kau. Taeyong yang ikut tersenyum di sebelahnya. Wah, hasilnya semua bagus. Wajahku memang bagaimanapun juga tetap bagus. Siap. Taeyong dia menatap pria itu dan menarik hidung mancung. Taeyong dengan gemas. Kau menggemaskan. Taeyong memegang hidungnya dan tersenyum mentah. Kenapa dia merasa bahagia dengan tindakan Ian yang begitu manis. Taeyong tak pernah merasakan hal seperti ini karena saat bersama Sharon dia selalu yang memanjakan gadis itu, namun tidak dengan Sharon. Namun hal itu ditemukan pada Ian. Bahkan Taeyong tanpa ragu menunjukkan sifat aslinya di hadapan gadis itu. Keduanya pulang ke kamar. Temannya tertawa saat Taeyong mulai mencuci lehernya dengan gemas. Dia merasa geli dan menyentuh kepala pria itu, namun Taeyong tetap saja usil menciumi Ian dan menggigiti leher itu dengan gemas. Dia menggendong gadis itu menaikkannya ke atas meja. Taeyong stop geli. Dia memegang kedua tangan Ian lalu mengacuk punggung tangan itu dengan penuh perasaan. Ian tersenyum melihat hal itu, hatinya seperti berbunga-bunga. Aku ingin kau bahagia bersamaku, Taeyong. Aku ingin kau terbiasa melewati hari-harimu bersamaku. Aku ingin selalu berada di sisimu dan menghapus secara Sharon perlahan di sana. Aku yakin bisa mendapatkan hatimu secara perlahan. Saya tidak tahu harus mengatakan apa yang selalu membuatnya jatuh secara perlahan hingga tidak bisa dijabarkan. Baru kali ini Taeyong merasa dicintai dan hal itu sangatlah indah. Tetaplah berada di sisiku, Yen. Aku juga akan berjalan perlahan menuju ke arahmu hingga saat itu tiba.
Lian menjamkan matanya membalas ciuman Taeyong yang begitu liar dari dalam itu. Tangannya mengusap pelan rambutnya. Mereka saling bertemu dan bergerak di dalam sana. Dia menikmati ciuman Taeyong. Dia akan membuat Taeyong semakin jatuh padanya dan akan merebut Taeyong dari Cherin dan membuat pria itu berpaling sepenuhnya.